طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatillah rahimakumullah, teman-teman semua yang Allah cintai, insyaallah, yang Allah rahmati, yang Allah ridhai, alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Berkumpul walaupun secara online via Zoom, ya. Ana di Sukabumi, antum ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, di Sulawesi, dari Kalimantan, betul ya, Masya Allah luar biasa. Tapi Alhamdulillah luar biasa. Dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa berkumpul untuk mendapatkan suatu ilmu, untuk sharing-sharing, untuk berbagi. Tujuannya apa? Semoga dengan adanya kajian ini, kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, kita bisa lebih semangat dalam menghafal, dan bukan hanya sekedar menghafal, kita mampu mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim. Ya, tema kita hari ini adalah tema yang sebenarnya sudah saya ingin angkat sebelum-sebelumnya. Tapi qadarullah ya di bulan ini baru terlaksana, tapi nggak apa. Insya Allah ya ada banyak ilmu yang bisa kita terapkan, ada banyak pembelajaran yang bisa kita pelajari ya. Dan jika kita mungkin ada kesalahan, ya kita perbaiki ke depannya insya Allah. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah 7 resiko jika menghafal Quran dengan instan. Instan di sini seperti apa teman-teman semua? Seperti fun, ya. Bukan ingin merendahkan, tetapi anak ingin meluruskan tentang orang-orang atau sistem-sistem atau pondok-pondok ya yang menghafalnya itu sangat-sangat instan. Sebulan, 2 bulan. Kalau ditanya apakah mungkin menghafal seperti itu 2 bulan? Ya mungkin. Tetapi hafalnya hilang dan sebagainya. Nanti kita bahas tentang apa-apa aja resikonya. Sebelum kita lanjut ya, ini share screen-nya terlihat ya teman-teman semua. Jadi nanti ada yang pengen tampilkan. Untuk share screen-nya terlihat, coba boleh di kolom komentar jawab ya. Alhamdulillah kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai ya, izinkan Ana untuk memperkenalkan diri ya. Dan semoga dengan sedikit perkenalan ini nanti ya kita di surga kelak akan bertemu kembali insyaallah biidznillah taala. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Asadullah. Untuk eh, panggilannya Asad ya. Tanggal lahir Ana asli Sukabumi ya, kelahiran 13 Desember 2001. Alhamdulillah juga sudah menikah ya. Pendidikan ya, untuk pendidikan terakhir anak pendidikannya di Turki ya. Lebih tepatnya di kota Igdir namanya, di kampus Igdir University. Untuk kesibukan apa sekarang? Kesibukannya anak sekarang pertama mengelola dan mengajar di lembaga online yang kami dirikan, yang anak dirikan, bernama Khadimul Quran. Nah, yang sekarang atau ikuti. Ya, jadi kami ya, saya dan teman-teman membuat sebuah lembaga online ya, yang dimana lembaga itu isinya ada utamanya ya, program utamanya adalah tahfidz ya, tahfidz online. Jadi membantu orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang kuliah, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah mengurus anak dan sebagainya, tetapi bingung mencari pondok atau mencari tempat setoran. Ya, maka kami hadir ya menjadi solusi buat teman-teman semua yang pengen menghafal, pengen merojah ini Khadimul Quran. Ya, selain ada kelas tahfidnya, kelas menghafal, tugas merojahnya, ada kelas private tahsin, juga ada kajian-kajian setiap bulannya minimal sebulan sekali, insya Allah ada kajian-kajian seputar menghafal, seputar Quran dan sebagainya. Itu di Khadimul Quran. Ya. Juga Anda pun menjadi koordinator tahfidz ya di pesantren milik keluarga ya di SPK Tartil, tepatnya di Sukabumi. Juga Anda menjadi konten kreator dakwah ya, namanya Asadullah ya.
Sudah ada yang follow IG-nya? Coba Anda pengen tahu. Ada yang sudah follow belum IG Ana? Namanya @asadidullah. Coba yang sudah follow coba komen di kolom komentar. Jawab sudah. Sudah follow belum antum? Sudah Sudah lama, ya, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, jadi Ana sudah ngonten itu dari tahun 2020 ya karena lulus lulus di tahun corona ya. Jadi Ana lulus pondok di tahun corona, pulang itu di titik apa namanya bosen lah atau gabut ya atau bingung mau ngapain karena coba-coba nulis tulisan seputar Islam, seputar menghafal Quran dan sebagainya. Sampai akhirnya alhamdulillah bismillah taala diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala fokus membahas seputar Al-Qur'an. Sampai-sampai di 3 tahun pertama itu sempat 25.000 ya followersnya sampai-sampai qadarullah kena hack. Kena hack dan alhamdulillah Anda buat baru dan inilah. Jadi IG yang ini adalah IG baru Anda. Jadi setelah Anda dulu sempat ngonten juga, inilah IG baru Anda yang sudah berjalan mungkin yang ini ya 2 tahun 3 tahunan lah setelah dihack itu. Alhamdulillah ya bismillah ta'ala ya kontennya berjalan, ada juga kelas tahfidnya dan sebagainya. Alhamdulillah bisa membantu banyak orang yang ingin menghafal, yang ingin murojaah, yang ingin dapat motivasi dan sebagainya. Ya, terutama ini kajian-kajian seperti ini ya. Kajian-kajian seperti ini yang Anda inginkan. Untuk apa? Pertama untuk memberikan ilmu tambahan, ingin memberikan mindset dan sebagainya. Dan semoga insya Allah biiznillah ta'ala dengan adanya kajian-kajian ini, ada kelas-kelas seperti ini, insya Allah menjadi wasilah kita dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, ya Anda pun pengen menyampaikan lagi ya untuk penekanan. Insya Allah ada giveaway atau pemberian buku gratis bagi teman-teman semua ya. Yang pertama, ikut kajian ini dari awal sampai akhir. Yang pertama. Yang kedua, merangkum atau meresum semua isi kajian yang disampaikan. Boleh ditulis ataupun diedit. Pengen di Canva, pengen di CapCut, ataupun di mana itu, diedit boleh. Lalu diposting di Instagram. Boleh di feed Instagramnya, ya diposting seperti biasa, atau di story-nya masing-masing. Batasnya kapan, saat batasnya besok siang. Afwan, besok malam. Ini kasih waktu lama. Besok malam ya jam 8.00 itu batas terakhir untuk postingan resume kajian malam ini. Insya Allah apa namanya akan dipilih 3 orang beruntung. Ya, jadi insya Allah akan ada 3 orang yang beruntung mendapatkan buku gratis yang berjudul Dari Quran untuk Penghafal Al-Quran. Jadi ini buku yang isinya itu tentang apa? Ada 99 ayat untuk memotivasi para penghafal Quran dan disusun dengan 17 bab. Ya, ada pembahasan tentang kenapa harus menghafal Quran, kenapa harus tadabbur dan sebagainya. Ada 17 bab seputar menghafal Quran yang dimana motivasi-motivasi tersebut kita kutip dari Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi buat tadabbur ringan dan juga nasihat-nasihat seputar menghafal dan juga murojaah Al-Qur'an. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, ya, Anda minta teman-teman semua ya fokus, ya siapkan alat tulisnya dan juga mohon ya, ini jangan coret-coret, ya. Karena ini masih ada yang coret-coret ternyata kedullah ya, mungkin nggak tahu atau mungkin kepencet ya. Ini terkadang di tengah-tengah kajian masih ada yang coret-coret, ya. Oke. Coba sebelum kita mulai, ya kita komitmen dulu, ya kita fokus mendengarkan kajian, kita tulis, kita komitmen untuk mengamalkan, ya hasil dari kajian kita malam ini insyaallah bismillah taala. Oh ya juga terakhir Anda minta bantuan. Ya, Anda kasih waktu 1 menit. Ya sekarang 1 menit. Antum share link kajian yang sudah dikirim di grup ya. Dan antum buat story. Boleh di WA atau di IG. 1 menit. Insya Allah nggak lama ya. Jadi silakan ke WA-nya masing-masing sekarang ya. Ke WA-nya masing-masing ya. Lihat grupnya. Antum share ulang tadi apa namanya poster dan link kajian atau Zoom ini. Oke, kalau sudah diposting bilang sudah. Ya, kalau sudah nanti kita langsung mulai kajian insya Allah. Anda kasih waktu 1 menit ya. Coba nih, Anda kirim ulang untuk link kajiannya. Nah, link kajiannya ini ya, link Zoom-nya. Antum buat story sekarang juga ya untuk ini. Zoom-nya sudah? Coba komen. Kalau yang sudah bilang sudah. Sudah ya? Coba ada yang belum? Ya.
Silakan ya yang kirim ulang di grup ya. Itu antum apa namanya? Share ulang ya di boleh di grup masing-masing, boleh di story dan sebagainya. Oke, di share ya di story masing-masing. Jadi biar apa tujuannya? Semoga nanti banyak orang yang masuk juga insya Allah biidznillah taala. Oke. Oke, sudah ya. Alhamdulillah, syukuran jazakumullah khair. Semoga bisa menjadi pahala jariah buat antum yang membantu share link Zoom ini. Alhamdulillah billahi taala. Oke. Dan ingat ya, tadi yang menyampaikan ada 3 orang beruntung yang akan mendapatkan buku ini secara gratis jika apa? Mengikuti kajian dari awal sampai akhir atau apa? Dan merangkum, merangkum atau meresum kajian ini ya dari awal sampai akhir. Kalau pengen beli bisa gak? Beli bisa. Anda kasih harga murah. Berapa? 50.000 aja. Silahkan screenshot dan hubungi admin. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman semua yang Allah rahmati, kita kembali ke pembahasan utama kita yaitu tentang apa? 7 resiko jika kita menghafal Quran secara instan. Itu apa namanya? Tema umum kita pada hari ini. Ya, coba Anak akan mengawali dengan satu pertanyaan. Ya, jika kita menghafal dengan cepat, ya, dan juga cepat mungkinnya atau cepat kuatnya apakah ada atau apakah mungkin? Coba, Anda pengen tahu kepada antum, Anda pengen tanya kepada antum, apakah ada ya, apakah ada orang yang cepat menghafalnya juga cepat mungkinnya? Apakah ada? Coba Anda pengen tahu. Jadi misalnya dia menghafal sekian bulan dan dia mungkin hafalannya. Apakah ada? Kayaknya tidak ada deh, Ustaz. Oke. Ada yang menjawab ada yang menjawab tidak ada. Oke. Jawabannya ada. Oke, Anda akan jelaskan siapa beliau. Ya. Jadi sebelum Anda bahas tentang apa resikonya, Anda pun bakal menjelaskan ternyata ada, tetapi sebagian sedikit ya, sangat-sangat sedikit orang-orang yang bisa seperti beliau. Ya. Jadi ada contoh ya, seorang ustadz, seorang ulama Indonesia yang bisa cepat menghafal juga cepat mutkinnya. Siapa beliau? Namanya Kiai Haji Deden Muhammad Makhruddin. Ada sempat dengar? Ya. Beliau adalah pendiri dari Indonesia Murojaah. Kalau di IG ada namanya Indonesia Murojaah atau murojaah.id kalau nggak salah. Ya. Jadi beliau itu menghafal Quran 30 juz selama 56 hari. Bayangkan, Kiai Haji Deden Makhruddin ya, menghafal 30 juz dan mungkin ingat ya, dan mungkin ya selama 56 hari. Jadi kalau ditanya apakah ada? Ada. Tetapi kecil kemungkinannya. Mungkin 1 banding 1.000 mungkin atau 1 banding 1 juta mungkin. Ya, wallahualam bishawab ya. Ya, ternyata ada. Siapa namanya tadi? Namanya Kiai Haji Deden M. Makhruddin. Ya. Beliau menghafal Al-Quran 30 juz ya, tetapi Mas bisa menguatkan hafalannya, mungkin hafalannya. Ya. Ternyata yang beliau lakukan satu harinya menghafal setengah juz sampai 1 juz atau bahkan sampai 2 juz ya per hari, tetapi murojaahnya 5 sampai 10 juz per harinya. Ya. Jadi kalau misalnya antum pengen misalnya, saya pengen nih menghafal 30 juz 2 bulan. Kalau bisa silakan. Seharinya meroja 10 juz, kira-kira bisa gak? Jadi satu hari itu full dengan Quran itu luar biasanya. Dan nggak semua orang bisa seperti itu. Kebanyakan di antara kita apa? Semangatnya hanya menghafalnya saja. Semangatnya hanya ziyadahnya saja. Betul? Betul gak? Betul gak nih? Di antara kita kebanyakan ya semangatnya hanya ziyadahnya saja, menghafalnya saja. Betul gak? Tetapi murojaahnya, menjaganya berat, susah, malas-malasan, ngantuk-ngantukan. Betul ya? Semangat ziyadah, 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 menambah, menambah, menambah. Pengen banyak hafalannya, tapi tidak mau menjaga. Ya. Sementara Ustadz Deden atau Kiai Haji Deden Makhruddin ini, beliau cepat menghafalnya. Sehari 1 juz sampai 2 juz. Bayangkan, 1 juz sampai 2 juz per hari. Banyak gak? Banyak banget. 20 sampai 40 halaman per hari. Luar biasa itu. Banyaknya. Tetapi yang beliau lakukan setelah ba'da asar sampai maghrib, beliau bisa memurojaah hafalannya 10 juz. Bayangkan, luar biasa. Makanya apa? Mungkin hafalannya. Dan apa buktinya? Buktinya beliau pernah menjuari 1 MHQ. Apa itu MHQ? Musabaqah Hifdzul Quran. Jadi lomba di tes hafalannya internasional. 30 juz plus tafsirnya. Bayangkan, tafsir bahasa Arab
gitu ya. Di mana? Di Maroko, teman-teman semua. Yang diikuti oleh 62 negara. Bayangkan teman-teman semua. Ya. Jadi mengikuti 62 negara, bukan 60, bukan 62 orang, tapi 62 negara. Ya. Ya mungkin tiap negaranya ada perwakilan 2 sampai 3 orang. Bayangkan. Dan beliau juara satu MHQ internasional. Padahal apa? Beliau menghafalnya 56 hari tapi mungkin. Dengan cara apa? Setiap ba'da asar sampai maghrib, beliau mampu memurojaah hafalannya 10 juz. Kira-kira kalau kita bisa gak teman-teman semua? Bisa gak kira-kira? Susah sih. Ya. Lalu yang ketiga, beliau pun inisiator dan ketua Indonesia Murojaah. Boleh cek IG-nya ya. Namanya Indonesia Murojaah, bagus. Postingan-postingannya, konten-kontennya. Ya namanya Indonesia Murojaah atau murojaah.id nama IG-nya. Murojaah.id. Beliau juga sebagai pengasuh dan pendiri pesantren tahfidz Quran Al-Mustaqimiyah dan juga penulis buku. Yang pertama ada buku Rahasia Nikmat yang Quran ini bagus, ini sudah baca, luar biasa. Lalu juga penulis Muhammad SAW The Super Husband, kisah cinta terindah sepanjang sejarah. Jadi beliau ya luar biasa. Nah, yang pengen juga disampaikan kepada antum, beliau itu ya Kiai Haji Deden itu ya memang memiliki kapasitas, memiliki kualitas, memiliki kemampuan yang sudah luar biasa. Kenapa? Karena sebelum beliau menghafal Al-Qur'anul Karim, ya, jadi sebelum beliau menghafal Al-Qur'an 56 hari, ya, beliau sudah menghafal apa? Yang pertama, Alfiyah Ibnu Malik. Matan itu ribuan, 40 hari teman-teman semua. Ada Sulam Al-Munawwarah, beliau hafal satu hari dan sebagainya. Bayangkan. Jadi beliau beliau itu sudah terbiasa apa? Sudah menghafalkan kitab-kitab matan-matan dan sebagainya. Jadi itu hitungan hari. Kalau kita lihat misalnya Alfiyah Ibnu Malik, orang-orang santri-santri itu menghafal mungkin bisa 6 tahun, bahkan sampai puluhan tahun, ya. Tapi beliau 40 hari bisa menghatamkan Alfiyah Ibnu Malik. Dan itu memang luar biasa. Apa namanya kecerdasan, kemampuan, kapasitas beliau itu sebagai penghafal Quran dan juga penuntut ilmu. Jadi Antum sangat senang ya menjelaskan tentang orang-orang hebat. Mungkin juga ada yang belum kenal ya siapa beliau, boleh cari antum. Antum cari tahu di Google banyak penjelasan tentang beliau. Ada juga buku-bukunya, ada juga Instagramnya dan sebagainya. Ya. Jadi ini untuk pendahuluan aja tentang ada pertanyaan mungkin ya tentang pertanyaan tadi. Apakah bisa menghafal cepat tapi menghafal juga mungkin bisa gak? Bisa, tapi hanya sebagian kecil. Mungkin 1 banding 1000 atau 1 banding 1 juta. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Oke teman-teman semua. Ya, kalau kita melihat tadi beliau luar biasanya menghafal Quran, beliau menghafal kitab-kitab matan-matan. Ya, kalau kita pengen mencontoh beliau, coba tanya pada diri sendiri. Kita muhasabah, kita lihat diri sendiri. Kualitas dan kemampuan kita, ya, apakah seperti beliau? Apakah kita ini cepat menghafal? Apakah ini cepat lupa dan sebagainya? Mungkin kita yang mengetahui kapasitas, kapabilitas, kemampuan kita sendiri. Itu lihat teman-teman semua ya. Jadi sebelum kita menghafal, yang harus kita pahami adalah apa? Kita harus juga memahami bagaimana kualitas kita, bagaimana kemampuan kita. Ya, oke. Di sini ada komen. Ternyata ada juga Ustadz yang lebih cepat dari beliau yaitu Said Nursi. Beliau juga terkenal di ulama besar Turki, betul? Ya. Karena tahu beliau tahu banget tentang Said Nursi. Kenapa? Karena banyak guru-guru anak di Turki itu ya juga jamaah dari Said Nursi. Jadi banyak pondok-pondok di Said Nursi di Turki itu ya pondok-pondok Said Nursi gitu ya. Kayak gitu ya. Lanjut lagi ya. Teman-teman semua ya tadi yang sampaikan. Ketika kita mulai menghafal, coba tanya pada diri sendiri. Bagaimana kualitas kita, bagaimana kemampuan kita dalam menghafal Quran. Jangan sampai kita tahu ada orang nih cepat menghafal. Saya juga pengen cepat. Nah, khawatirnya apa? Khawatirnya nafsu aja. Lihat orang keren, kita pengen keren. Jangan-jangan kita menghafal Quran itu hanya mengejar kerennya saja. Nauzubillah min dzalik. Jangan-jangan kita ini menghafal Quran hanya ingin melihat apa? Wah, dia hebat nih bisa menghafal. Hanya melihat hebatnya saja. Jangan. Memang kita bisa menjadikan orang lain sebagai motivasi, tapi motivasi utama kita menghafal Quran bukan karena
orang itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, kita pengen mendapatkan keberkahan, kita pengen mendapatkan ridho, mendapatkan pahala, mendapatkan syafaat, dihapuskan dosa dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Bukan karena pengen dibilang keren juga, bukan karena pengen dibilang hebat juga, bukan. Bukan karena itu semua teman-teman semua. Maka pada hari ini ya, tema utama kita ini 7 resiko jika kita menghafal Quran dengan insan. Yang 1 bulan, 2 bulan. Anda sangat kaget. Kok bisa ada program seperti ini? Kenapa? Karena tidak semua orang bisa seperti ini. Yang bisa menghafal tadi, seperti Ustaz Deden ya. Yang bisa menghafal 2 bulan plus mungkin. Ya. Kenapa? Karena banyak resiko yang kita dapatkan kalau kita menghafal secara instan. 1, 2 bulan menghafal Quran 30 juz. Memang hebat kelihatannya. Memang seperti apa ya, mewah gitu ya. Tetapi di balik itu semua banyak kekurangan, banyak bahaya yang dirasakan oleh para penghafal Quran. Makanya Anda buatkan kajian khusus buat siapa? Untuk para penghafal Quran, untuk meluruskan mindsetnya. Jangan sampai kita ini menghafal Quran cepat-cepat. Padahal apa? Padahal Nabi kita saja menghafal dan mempelajari Quran berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun, bayangkan. Nabi kita, Nabi Muhammad, ya, menghafal atau mempelajari Qurannya, ya, yang diajarkan oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, itu perlahan, ya. Ada apa? Ada tahapannya. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati, untuk mempermudah dan proses menghafal, untuk istiqomah, ya, dan tidak mengejar hasil. Juga kita melihat para sahabat, misalnya ada Ibnu Umar menghafal Al-Baqarah 8 tahun. Ayahnya Umar bin Khattab menghafal Al-Baqarah saja, bayangkan, menghafal Al-Baqarah Umar bin Khattab 12 tahun kurang lebih lamanya. Al-Baqarah loh, yang kurang lebih cuma 2,5 juz, betul ya? Kurang lebih cuma 2,5 juz. Dalam waktu 12 tahun, luar biasa lamanya. Terkadang kita sekarang baru 1 tahun langsung ngeluh, Ustadz, saya 1 tahun baru hafal 3 juz. Gimana Ustadz? Ini susah banget. Banyak ngeluhnya, banyak memikirkan apa hasilnya. Padahal yang Allah minta apa? Usahanya, ikhtiarnya, bukan hasilnya. Ya, kalau kita merenungkan misalnya ada apa namanya, di zaman Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh alaihissalam ya diamanahkan untuk berdakwah. Ya, ternyata qadarullah pengikutnya nggak nyampe 100. Ya sekitar 40, 60, 80 lah kurang lebih. Mungkin di bawah 100. Jika ditanya apakah beliau gagal ya berdakwah dan pengikutnya nggak nyampe 100, padahal berdakwahnya ribuan tahun. Apakah Nabi Nuh alaihissalam gagal? Tidak. Ternyata tidak. Karena yang Allah minta apa? Usahanya, ikhtiarnya. Bagaimana usaha dengan maksimal, itu yang Allah minta. Itu pun yang Allah minta kepada kita para penghafal Quran. Allah tidak meminta kita langsung selesai 30 juz, langsung paham semuanya, enggak. Ada tahapannya, perlahan-lahan. Ya. Maka jangan sampai kita memiliki mindset yang salah. Mindsetnya pengen cepat-cepat menghafal, pengen cepat-cepat mungkin, pengen cepat-cepat 30 juz, pengen cepat-cepat wisuda. Akhirnya apa? Menghafal yang enggak nikmat, murojaah berantakan dan sebagainya. Oke, kita bahas ya. Kita sudah pendahuluan yang lumayan panjang ya, 20 menit, Masya Allah, luar biasa. Kita langsung bahas tentang poin-poinnya. Poin pertama, resiko pertama jika menghafal Quran secara instan. Yang pertama adalah hafalan cepat atau mudah hilangnya. Jadi orang-orang atau afwan ya, beberapa orang ya yang menghafal dengan cepat ya biasanya apa? Biasanya nggak semuanya ya. Biasanya tuh sebagian besarnya cepatnya juga dengan hilang. Kalau kita misalnya lihat, misalnya ada program 2 bulan 30 juz. Ya. Coba kita lihat misalnya kita andaikan ada 200 peserta. Kita andaikan. Dari 200 peserta itu yang mampu selesai 30 juz dalam 2 bulan, kira-kira setahun ke depan berapa orang yang masih mungkin hafalannya? Atau misalnya sebulan setelahnya aja. Sebulan setelahnya kira-kira masih ada gak yang mungkin? Atau masih ada yang kecantol? Mungkin cuma 2 juz atau mungkin 5 juz. Ya, kenapa Anda mengatakan seperti ini? Karena ada beberapa teman dan juga ada beberapa guru yang beliau ini pernah mengikuti program seperti ini. Program 2 sampai 3 bulan 30 juz. Hebat gak? Hebat, luar biasa, Masya Allah.
Tapi apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan awalnya saya nangis bahagia karena saya menghafal Quran. Tetapi pada akhirnya saya nangis sedih dan penuh penyesalan karena saya hilang hafalannya. Itu kata beliau. Dan ternyata apa yang dihafal dengan cepat, ternyata qadarullah hilangnya juga dengan cepat. Ya, jadi ini Anda menyampaikan seperti ini apa? Karena pengalaman dari beberapa teman Anda yang sudah mengikuti beberapa program seperti ini. 2 sampai 30 juz, 30 juz. Dan ternyata apa tadi? Ternyata yang dihafal dengan cepat ya, hilang juga dengan cepat. Ya. Ustaz, tapi kan menjadi pondasi utama. Tidak. Ada alasan yang seperti itu. Ustaz, kan kita menghafal cepat itu buat jadi pondasi utama. Justru pondasi utama itu apa? Niat dulu betulin. Ya, niatnya, tujuannya, istiqomahnya itu dasar utama. Bukan ziadahnya menjadi dasar, menjadi pondasi. Salah itu. Ya. Karena banyak yang menyesal seperti itu. Mereka menangis bahagia di awal, menangis terharu di awal karena hafal 30 juz. Tapi beberapa bulan setelahnya mereka menangis karena penuh penyesalan. Karena semua hafalan hilang. Terus sisa 2 juz sampai 3 juz. Ya. Memang ada ayat yang menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ada ayat yang menjelaskan tentang sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafal. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, jadi memang ada ayat ya di Al-Qamarah berulang beberapa kali yang menjelaskan tentang apa? Quran itu mudah diingat, Quran itu mudah dihafal. Tapi yang harus kita pahami teman-teman semua, menjaga hafalan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan, telah mewanti-wanti kita untuk menjaga hafalan kita. Apa kata Rasul? Ta'ahadul Quran. Fawalladhi nafsi biyadih lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jagalah hafalan Quran ini. Jaga kata Rasulullah SAW. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Maksudnya demi Allah kata Muhammad ya. Kata Nabi Muhammad SAW. Hafalan itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat lepasnya daripada unta dari ikatannya. Jadi kalau kita lihat di Arab ya, unta itu kalau nggak diikat cepat banget kaburnya. Ya. Dan ternyata ada yang lebih cepat hilang. Apa itu? Hafalan yang kita tidak jaga. Ya. Jadi coba kita pikirkan 2 bulan 30 juz kira-kira kapan murojaahnya? Kalau andai kata bisa seperti Ustaz Dedan tadi di awal disampaikan, dalam 56 hari, 2 bulan kurang, beliau bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Dan mungkin dengan cara apa? Setiap pada asar murojaah 10 juz. Kira-kira kita mampu gak seperti itu? Seringkali kita hanya fokusnya apa? Kita hanya memupuk kebahagiaan ziyadah, tapi tidak memupuk kebahagiaan saat murojaah. Akhirnya apa? Banyak yang gagal di tengah-tengah saat proses murojaah. Saat sudah selesai 30 juz, ya udah. Setelah itu apa? Ditinggalkan Al-Qur'annya. Ya, jadi itu ya. Alasan pertama, ya kenapa atau resiko pertama, ya dari menghafal insan apa? Hafalan cepat hilang. Ya. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu kita renungi, yang perlu kita tadaburi. Yang pertama, Al-Qur'an itu memang mudah dihafal, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, memang mudah dihafal, tetapi tidak otomatis mudah dijaga. Kenapa tadi? Kata Rasul, ya, lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi unquliha. Bahwa hafalan itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat, ya. Dalam hadis lainnya Nabi kita pun menyampaikan, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Jadi kata Rasul, perumpamaan para penghafal Quran seperti apa? Seperti pemilik unta yang mengikat untanya. Kalau untanya diikat akan terjaga, ya. Jadi kalau hafalan dijaga akan terjaga. Tetapi kalau untanya tidak diikat, untanya tidak dijaga, tidak diikat ya, makan kabur, akan pergi. Ya. Jadi hafalan yang tidak dirawat, hafalan yang tidak kita jaga, yang kita tidak jaga pasti akan pergi. Sebaik apapun metode awalnya. Soal kita pakai metode ini dan itu pasti ada. Sebaik apapun metodenya, ya, kalau nggak dijaga pasti hilang. Ya. Bahkan kemarin pernah lihat di
Instagram dan juga di TikTok. Ada yang mengatakan metode murojaah 40 hari nggak dimurojaah nggak bakal hilang. Jadi ada metode yang mengatakan metode dengan metode ini kita tidak perlu murojaah 40 hari dan tidak akan hilang. Ini seakan-akan mengajak orang-orang tidak murojaah. Padahal ya, sukses menghafal itu bukan tentang lancarnya hafalan, bukan tentang banyaknya hafalan, tapi tentang seberapa istiqomah. Ya, jangan sampai kita terdoktrin cepat menghafal, cepat mungkin dengan kalimat 40 hari nggak murojaah dengan metode ini bisa mungkin. Allahu Akbar, Allah musta'an. Ya, jadi jangan mudah terdoktrin dengan metode-metode cepat seperti ini. Ya, maka ingat teman-teman semua, menghafal cepat ya tanpa murojaah hanyalah menunda lupa. Bahkan ada sebuah ungkapan ya dari salah satu guru ana, man hafidha sari'an nasiya sari'an. Barang siapa yang menghafal dengan cepat juga cepat hilangnya. Tuma hafidha sari'an nasiya sari'an. Apa yang cepat dihafal juga cepat hilangnya. Ya. Jadi di poin pertama ini adalah resikonya adalah hafalan mudah hilangnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya poin kedua. Ya. Poin kedua adalah murojaahnya terbebani dan tak terkontrol. Bagi orang-orang yang afan menghafal dengan instan 1, 2, 3 bulan dia menghafal 30 juz, saya jamin kebanyakan di antara mereka, tidak semua ya, kebanyakan ya, murojaah terbebani dan tak terkontrol. Ya. Jadi mereka bahagia, tadi yang sampaikan di awal kan. Mereka bahagia, bangga dengan kemampuan mereka menghafal 30 juz. Tapi setelah itu apa? Mereka juga menangis apa? Penyesalan, terbebani atas beratnya murojaah. Ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada satu ayat yang perlu kita tadabburi ya. Dalam Quran surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir bertanya, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Jadi orang kafir bertanya, kenapa sih Quran ini berangsur-angsur ya? Kenapa sih Quran ini nggak sekaligus turun? Ya, maka apa jawaban Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah agar kami meneguhkan hatimu dengannya. Jadi dengan wasilah perlahan-lahan, berangsur-angsur, bertahun-tahun lamanya, 23 tahun, apa tujuannya? Untuk diteguhkan, diistiqomahkan hatinya teman-teman semua. Begitu juga pun dengan menghafal Quran. Bagi teman-teman semua yang hanya menghafal 3 bulan, 30 juz, resikonya apa? Hatinya tidak terteguhkan, tidak istiqomah. Ya. Maka kalau kita tadabbur ayat ini, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran berangsur-angsur 23 tahun lamanya? 23 tahun lamanya, sangat-sangat lama. Untuk apa sih? Biar istiqomah. Dan itulah tujuan menghafal Quran. Tujuan menghafal Quran agar kita istiqomah bersama Al-Quran. Bukan untuk 30 juz, bukan untuk mungkin 30 juz, bukan untuk diwisuda, bukan itu semua. Tetapi kita menghafal, kita menjaga hafalan untuk apa? Kita bisa istiqomah bersama Quran. Hati kita diteguhkan dengan Quran, itu yang Allah mau kepada kita. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar mampu membaca Quran, bukan itu semua. Tapi apa tadi? Bisa diteguhkan hati kita. Itu yang Allah mau kepada kita, teman-teman semua. Maka ubah mindsetnya. Sukses menghafal itu bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling banyak, bukan tentang siapa yang paling mungkin. Tapi apa? Yang dia diteguhkan dan diistiqomahkan dengan Quran sepanjang hidupnya. Itu yang Allah minta. Itu yang Allah mau, teman-teman. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Juga ada ayat berikutnya. Ya, yang Allah sampaikan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Quran itu kata Allah kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia dengan perlahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Ya. Jadi kenapa Quran itu berangsur-angsur perlahan bertahap agar apa?
agar mudah kita bacakan atau kita pahami itu yang Allah minta. Jadi Quran itu diturunkan untuk kita pahami, kita tadaburi, itu yang Allah minta. Coba kita bayangkan kalau kita menghafal 3 bulan, 30 juz. Kapan kita tadabur? Kapan kita membaca ayat-ayatnya? Ya, maka ubah mindset kita. Sukses itu bukan tentang siapa yang mampu 30 juz, tapi mereka yang istiqomah dengan Quran. Ya, jadi ingat teman-teman semua, jika Allah pun menurunkan Quran secara instan, secara bertahap, secara berangsur, secara perlahan, bukan instan ya, maka menghafalnya pun seperti itu. Tidak boleh instan. Karena apa? Karena banyak resiko yang kita dapatkan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Karena Quran itu tujuannya bukan kita kejar banyaknya, tapi bisa meneguhkan hati kita. Itu yang Allah minta kepada kita teman-teman semua. Ya, bisa dipahami teman-teman semua? Bisa ya? Lanjut ya? Lanjut kan nih? Lanjut. Oke. Berikutnya yang ketiga. Apa namanya? Izin dulu sebentar. Sudah. Oke, yang ketiga teman-teman semua. Resiko yang ketiga, jika kita menghafal, tapi kita cepat-cepat dalam prosesnya. Ya, memang kita hafal, tapi tidak paham maknanya. Jadi yang ini bilang, 3 bulan menghafal Quran 30 juz. Kapan tadaburnya? Kapan kita berusaha bisa memahaminya? Ya, padahal Quran itu diturunkan untuk apa teman-teman semua? Untuk ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi setiap ayat-ayatnya. Itu yang Allah minta. Ya. Allah pun menyampaikan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha, maka tidaklah mereka mentadabbur Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Jadi khawatirnya orang-orang yang hanya fokus menghafal, fokus ziyadah, ya, dan mereka tidak pernah mentadaburi Al-Qur'an, ya, maka resikonya adalah hati yang terkunci. Ya. Hati yang terkunci atau hati yang mati. Dan ketika hati mati, susah menghafal, susah merojaah, bahkan malas-malasan sholat dan sebagainya. Ini yang kita nggak mau teman-teman semua. Ya. Jadi orang-orang yang nggak pernah tadabbur, yang tidak pernah merenungkan setiap ayat yang dihafal, ya, maka patut dipertanyakan hatinya. Bagaimana hatinya? Ya. Nah, teman-teman semua. Tadi kita sudah tahu bahwa tujuan Quran diturunkan itu buat apa? Ditadaburi. Maka kita pun harus mengetahui tentang 5 langkah tadabur. Oke, yang pertama, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan perlahan dan tenang. Lihat, membaca ayat-ayat Quran dengan perlahan dan tenang. Tidak terburu-buru. Tidak mengejar target. Yang kedua, memahami makna ayat baik secara global maupun perkata. Yang ketiga, menghadirkan hati saat membaca, bukan sekedar melafalkan. Yang keempat, mengaitkan ayat dengan kondisi diri dan realitas kehidupan. Dan terakhir adalah mengambil pelajaran serta berusaha mengamalkan pesan ayat dalam keseharian. Jika kita menghafal dengan cepat-cepat, jika kita membaca dengan cepat-cepat, maka di poin pertama kita sudah gagal. Betul ya? Padahal apa? Yang Allah minta, bacalah Quran dengan tartil. Ya, bacalah Quran dengan tartil. Warattilil Qur'an tartila, itu kata Allah. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Ya. Dalam ayat lainnya Allah pun menyampaikan, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'an." Lihat kalimatnya kata Allah. Di surah Toha, Allah menyampaikan, "Wa la ta'jal bil Qur'an." Jangan tergesa-gesa dengan Quran. Jangan terburu-buru dengan Quran. Maksudnya apa? Jangan tergesa-gesa dalam menghafal, jangan terburu-buru dalam menghafal, dalam meroja dan sebagainya. Ya, maka perlu kita pahami bahwa resiko kalau kita menghafal dengan cepat-cepat, terburu-buru, memang kita hafal, tapi kita tidak paham maknanya. Kita sulit dalam mentadaburinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya yang keempat teman-teman semua. Mudah salah dalam bacaan. Nah, jadi
Yang paling dikhawatirkan itu ketika kita membaca Quran, ya, ada ayat atau ada harokat yang salah dan merubah makna, ya. Dan kalau kita tidak berusaha memperbaikinya, tidak fokus dalam membacanya, ya, khawatir kita mendapatkan dosa karena kita lalai ketika membacanya. Dan orang-orang yang membaca dengan cepat dan menghafal dengan cepat biasanya apa? Karena terburu-buru, ada ayat yang terlewat, ada harokat yang salah, ada huruf yang salah, dan bisa merubah maknanya. Ya, jadi ya di Quran itu ya di tajwid itu ada namanya lahan khofi dan lahan jali. Khofi itu yang tidak merubah makna. Misalnya apa? Misalnya gunanya kurang. Innalladzina kafaru, gunanya kurang, itu lahan khofi yang tidak merubah maknanya. Tapi ada juga yang namanya lahan jali yang berat. Yang kalau kita salah, misalnya salah harokat, salah huruf yang mampu merubah makna dan berpotensi kita mendapatkan dosa karena apa? Tidak fokus dan lalai ketika membacanya. Ya, Imam Jazari ya dalam matanya mengatakan ya mengutip wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yusahhih al-Quran athimu. Ya. Jadi kata beliau mempelajari ilmu itu mempelajari ilmu tajwid itu adalah sebuah keharusan lazim wajib bagi kita. Man lam yusahhih al-Quran athimu. Dan barang siapa yang tak berusaha memperbaiki bacaannya, yang tidak membenarkan bacaannya, maka ia berdosa. Ya. Jadi kalau kita sudah paham tajwid misalnya, kita sudah paham tajwid, ya, sudah paham tahsin tentang makhraj huruf, tapi karena kita menghafal buru-buru, ya, kita lewat semua bacaannya, gunah nggak dibaca, bahkan ada harokat yang salah, ada huruf yang nggak maksimal. Misalnya ada kalimat misalnya wala tahzan pakai ha, dia malah wala tahzan dan sebagainya. Maka dia berdosa. Ini yang kita nggak pengen teman-teman semua. Jangan sampai karena kita cepat-cepat mengejar target, cepat-cepat pengen hafal 2 bulan 3 bulan. Akhirnya apa? Mudah salah dalam bacaan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, pertanyaannya, Ustaz, kalau misalnya kita baca Quran, tapi kita mesti terbata-bata, bagaimana Ustaz? Oke, kita bahas. Ada hadisnya. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir, yang jago baca Qur'annya, yang tajwidnya mantap gitu ya. Yang tajwid mantap dalam baca Quran ya akan dibersamakan dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Dan barang siapa yang terbata-bata dalam membaca Quran dan dia merasa berat dalam membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala sabar. Kita bahas. Pahala baca Quran berapa kira-kira? Kurang lebihnya satu hurufnya 10 kebaikan. Itu kata 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 Allah, kata Rasulullah SAW. Ya, kata Rasul, barang siapa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca misalnya alif lam mim, 3 huruf yang kita baca. Kalau kita membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kurang lebih itu ada sekitar 15 sampai 17 huruf. Itu banyak pahalanya teman-teman. Banyak banget pahalanya. Itu pahala pertama. Pahala kedua apa? Pahala sabar. Pahala sabar itu pahala yang tidak ada batasannya, tak terhitung. Kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan bagi mereka yang bersabar itu apa? Tiada balasannya. Saking banyaknya. Maksudnya saking banyaknya tak terhitung, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mahir, kalau kita mungkin, kita akan dibersamakan dengan para malaikat. Walaupun kita masih terbata-bata, masih kesulitan, nggak apa-apa. Justru kita mendapatkan 2 pahala. Nah, tapi jangan sampai kita malah enggan memperbaiki bacaan karena dosa juga. Kalau kita sudah tahu ya tentang kewajiban belajar tajwid, tapi kalau kita tidak berusaha,
mentajwidkan, tidak berusaha memperbaiki bacaan kita, maka kita berdosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ingat ya, apa namanya? Matan ini ya, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yusahhihil Qur'an athimu. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan man lam yujawwidil Qur'an athimu. Oke. Berikutnya teman-teman semua yang Allah rahmati. Yang keempat adalah rentan futur atau malas atau berhenti di tengah jalan, atau bisa kita katakan tidak istiqomah dalam proses menghafal dan murojaah. Jadi orang-orang yang cepat-cepat menghafal, kejar target ziyadah 30 juz 2 bulan 3 bulan, biasanya apa? Rentan futur di tengah jalan atau tidak istiqomah. Tadi yang Anda katakan, mereka hanya memupuk kebahagiaan semangat di awal, ya, tetapi menunda kesedihan dan penyesalan di akhir. Ya, memang bahagia bisa 30 juz 2 bulan, bahagia banget pasti di wisuda dapat selempang lah, dapat apa dan sebagainya. Tetapi setelah itu apa? Baik di antara mereka yang menyesal. Kenapa ada mengatakan banyak? Karena juga banyak teman-teman anak, beberapa teman anak yang mengatakan mereka menyesal. Kenapa saya ikut program seperti itu? Ya, karena yang dihafal itu hilang semuanya. Tersisa 2 sampai 5 juz saja gitu. Itu kata beliau. Teman-teman semua yang Allah rahmati, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan yang artinya, ya, sesungguhnya setiap amal memiliki masa semangatnya, syirr. Dan setiap semangat ya nanti akan memiliki masa futurnya atau penurunan atau masa malasnya. Maka barang siapa yang futurnya tetap kembali kepada sunnahku, sunnahnya Rasulullah SAW, sungguh ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang futurnya mengarah kepada selain itu, maka ia telah binasa. Ya, maka teman-teman semua yang Allah hormati, memang setiap kita ini pernah merasakan, pasti ya, pasti pernah merasakan yang namanya semangat banget dan juga malas. Ya, tetapi untuk mengurangi rasa malas yang berlebihan, rasa malas yang terlalu banyak ya dan panjang ya, untuk menghafal Quran adalah ketika menghafal ya dipastikan murojahnya dimaksimalkan, dijaga hafalannya. Karena ketika ada satu hafalan atau satu juz aja yang nggak lancar, itu males banget murojahnya, betul gak? Sepakat gak? Coba tanya ke antum. Aku pada tidur nih. Dan tanya, kalau kita murojaah satu juz atau 2 juz dan itu nggak lancar, rasanya males banget, betul gak? Males Ya. banget Benar, Ustaz. betul ya. Kadang-kadang Nggih. kita ini cuman pengen murojaah yang lancar-lancarnya aja, betul? Misalnya juz 1 aja, juz 2 aja, ya. Juz atasnya nggak lancar. Misalnya ada orang sudah 30 juz, tetapi yang dimurojaah cuma 5 juz. Juz 1 sampai juz 5. Karena apa? Karena yang dia rasakan hafal hilang. Dan hilangnya hafal itu membuat kita lebih malas ketika murojaah. Betul? Ya. Kalau ada satu juz misalnya dari 30 juz misalnya. Bahkan kalau ada 5 juz aja yang lancar itu susah banget merojahnya. Malas banget merojahannya. Betul ya? Ya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita tadabburi dan kita renungi. Yang pertama, hafalan cepat itu menumpuk semangat tetapi tidak melatih istiqomah. Nah, lihat kalimatnya. Jadi cepat yang menghafal itu memang kita bergairah, semangat, ya. Tetapi tidak melatih keistiqomahan. Jadi kita andaikan dengan apa? Jiwa atau diri kita yang dibiasakan berlari, ya, itu seperti apa? Ya, bukan bukan yang bisa mampu berjalan jauh. Ya, kadang ada orang yang bisa, mungkin dia sprintnya cepat, cuma sprintnya itu mungkin cuma 100 meter. Setelah itu apa, dia berhenti, dia ngangkut jalan lagi. Tapi ada orang jalan sampai 1 kilometer misalnya, dia kuat. Itulah mahfuz Quran. Jadi jangan sampai kita semangat di awal, di akhir kita berhenti. Jangan. Yang penting apa? Istiqomah. Ya. Kalau kita ingat satu hadis ya yang Rasul sampaikan, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Kata Rasul, amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah siapa? Itu apa? Adalah mereka yang sedikit amalannya tetapi istiqomah. Misal, kita menghafal satu harinya cuman 3 baris misalnya. Dibandingkan dengan mereka yang ikut menghafal
hanya di daurah, misalnya daurah 2 bulan. Setelah 2 bulan dia tidak menghafal lagi. Dibandingkan dengan orang-orang yang hanya menghafal 3 ayat per hari atau 13 per hari, tapi dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Mana yang lebih baik? Jika kita melihat konteksnya, yang lebih baik adalah tadi, yang sedikit tapi konsisten. 3 baris per hari tapi konsisten. Daripada yang tadi 30 juz 2 bulan tapi berhenti. Ya. Jadi yang kedua, saat futur atau malas datang, hafalan terasa berat dan melelahkan. Karena apa? Fondasi murojaah dan ritme yang sebelumnya belum stabil. Jadi kenapa kita harus perlahan ketika menghafal? Biar murojaah dan ritme murojaahnya stabil, nggak berantakan. Kalau kita ziyadah terus, berantakan semuanya. Aneh kayak gitu. Lalu yang ketiga, tanpa kesiapan mental, futur berdua menjadi berhenti. Padahal futur itu seharusnya apa? Hanya fase, bukan akhir. Jadi kalau kita lihat tadi ya, bahwa setiap manusia itu pasti ada rasa semangatnya, ada rasa futurnya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Tetapi futur itu, malas itu hanya fase, bukan akhir. Terkadang ya kita ini berhenti di tengah karena ngerasa futur. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya merasa gagal. Itu yang sering kali kita temukan. Ya, maka teman-teman semua, kenapa Ana sampai membuat kajian khusus buat antum tentang ini? Agar apa? Agar kita semua bisa istiqomah dalam menghafal dan murojaah. Jadi yang Anda pengen bukan istiqomah menghafal, tapi istiqomah menghafal dan murojaahnya sepanjang sepanjang hidup, sepanjang hayat. Itu yang kita minta teman-teman semua. Lanjut, poin ke-6. Oke. Poin ke-6 adalah jika kita menghafal dengan cepat, terburu-buru, ya, hafalan yang kita hafalkan khawatirnya tidak membentuk akhlak kita. Ya, kenapa? Karena cepat-cepat, nggak pernah tadabbur, terburu-buru, hanya mengejar target. Akhirnya apa? Al-Quran yang harusnya menjadi pedoman untuk menjadi akhlak yang baik, kita lupa dengan itu. Ya, karena kita fokusnya hanya menghafal, ziyadah, 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 kita sampai melupakan. Oh iya, ternyata Quran itu diturunkan bukan sekedar dihafal. Bahkan apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat Yunus, Allah SWT menyampaikan juga, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di sini Allah SWT menjelaskan tentang tujuan Quran diturunkan. Apa? Yang pertama, mau'izatun min rabbikum, nasihat atau pengingat dari Tuhan kita, Tuhan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syifaa'ul linnas, Syifa'ul lima fisdur, afan. Syifa'ul lima fisdur, menjadi obat bagi hati kita yang sering galau, sering marah-marah, sering sedih, sering gundah, sering ribet lah hatinya gitu ya. Quran ini obatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, huda, menjadi petunjuk. Yang terakhir adalah menjadi rahmat bagi kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 hal ini. Tadi apa yang pertama? Ingat, mau'izah, peringatan atau nasihat dari Tuhan kita. Yang kedua, syifa, obat buat apa? Hati kita yang sering maksiat, hati kita yang sering galau dan sebagainya. Lalu huda sebagai petunjuk. Petunjuk untuk kita apa? Misal ada masalah, balik ke Quran. Ada apa-apa, balik ke Quran. Dan terakhir adalah rahmat bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang afan, yang hanya menghafal, 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 dia tidak pernah meronjaah, dia tidak pernah mengulang hafalannya, dia pun tidak pernah mentadaburinya, dia tidak pernah berusaha mengamalkannya. Akhirnya apa? Hafalan yang dihafal tidak membentuk akhlaknya. Ya. Padahal jika kita melihat misalnya ada hadis dari Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi kita adalah akhlaknya Al-Quran. Dan Rasul adalah contoh kita. Uswatun hasanah, kata Allah SWT. Rasul adalah apa? Contoh yang baik bagi kita. Maka contohlah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak Quran. Jangan sampai kita hafal Quran, tapi akhlaknya bejat. Jangan sampai kita hafal Quran, tapi akhlaknya jauh dari nilai-nilai Quran.
Jangan sampai kita hafal Quran tapi kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Maka ingat tadi yang juga sampaikan di awal ya tentang ayat ini. Di surat Shad ya ayat 29 Allah menyampaikan Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu itu yang penuh keberkahan agar apa? Agar ditadabbur setiap ayatnya dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran. Ya. Jadi Quran diturunkan bukan sekedar hafal. Hafal bagus gak? Bagus, luar biasa bisa menghafal. Tapi jangan sampai melupakan tujuan utamanya. Ya. Jangan sampai ya melupakan tujuan utamanya. Yang seharusnya apa? Tadabbur, mengambil pelajaran. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari Quran untuk menjadikan akhlak. Tetapi terkadang di antara kita yang sering menghafal, yang sudah menghafal, bahkan sudah lancar hafalannya pun, ya masih jauh dari nilai-nilai Al-Quranul Karim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Teman-teman semua yang Allah rahmati, insya Allah ya, sudah sekitar 55 menit kita berjalan kajian yang luar biasa. Alhamdulillah masih hadir ya. Coba aneh sebelum lanjut ya. Coba masih hadir gak? Coba komen hadir. Coba. Takutnya Hadir pada tidur nih. Ustaz. Hadir ya. Hadir. Coba komen. Coba komen hadir. Khawatirnya aneh jelasin Hadir panjang-panjang sejam Ustaz. sejam tapi pada tidur takutnya. Oke, alhamdulillah masih pada hadir ya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Oke, dan juga jangan lupa ya, nanti di akhir kita akan ada tanya jawab teman-teman semua. Jadi jangan sampai terlewat gitu. Oke, berikutnya teman-teman semua yang poin kelima. Kelima lagi. Fun. Poin ketujuh. Poin ketujuh adalah jika kita menghafal dengan instan, dengan cepat-cepat, khawatirnya bisa menjadi beban dan penyesalan. Beban apa? Beban murojaahnya, beban dalam semangatnya. Akhirnya apa? Menyesal. Ya Allah, kenapa ya dulu saya nggak menghafal pelan-pelan? Kenapa ya dulu saya menghafal cepat-cepat? Sekarang malah jadi malas dan sebagainya. Karena ngerasa sudah selesai 30 juz, ada sertifikat, udah wisuda, dapat selempang, dapat foto, dapat gelar al-hafidh, dapat gelar ustadz, dapat pujian, dapat gelar imam dan sebagainya. Akhirnya apa? Jadi beban dan penyesalan di akhir kelak. Coba, ada yang sama nggak? Ada yang merasakan nggak seperti ini? Ya, akhirnya apa? Pada akhirnya merasa beban dan penyesalan yang besar. Karena dulu menghafalnya dengan cepat, ya, tapi ternyata hilang semua hafalannya. Tetapi yang orang-orang lihat apa? Yang orang-orang lihat, wah ini nih hafizullah, imam, apalagi misalnya dan sebagainya pokoknya. Seringkali kita dipuji ya, tetapi apa? Kita merasa pujian itu sebagai beban dan penyesalan. Kenapa dulu nggak maksimal ketika meroja? Kenapa dulu ketika menghafal nggak maksimal dan sebagainya? Ya. Maka ada ayat ya yang berbunyi wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Jadi kata Allah segala musibah itu terjadi karena kita sendiri. Termasuk tadi apa? Misalnya murojaah rasa ziyadah misalnya. Apalagi misalnya menghafal murojaah tapi nggak lancar karena siapa? Karena kita sendiri. Ya, karena semua musibah, termasuk musibah dalam murojaah yang gak lancar-lancar, nggak mungkin. Itu kenapa? Karena perbuatan tangan kita sendiri, teman-teman. Dalam ayat lainnya Allah pun menyampaikan wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia itu akan mendapatkan yang apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kelak kepadanya. Ya. Jadi ya kita ini akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau usaha kita misalnya merojah pelan-pelan, santai menghafalnya, nggak buru-buru, insya Allah akan diperlihatkan hasil yang baik. Tetapi kalau kita cepat-cepat menghafal, merojahnya pun malas-malasan, maka kita pun akan diperlihatkan hasil yang buruk. Ya, maka pastikan teman-teman semua, jangan menghafal cepat-cepat, jangan menghafal buru-buru teman-teman semua. Ya, kalau kita misalnya lihat, ya kita ingat di surat apa namanya Al-Qiyamah
yang berbunyi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Apa kata Allah? Ya. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lidahmu itu untuk ingin tergesa-gesa dalam mempelajari dan menghafal Quran. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Karena sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Quran itu di dalammu. Jadi pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu apa? Pengen terburu-buru, pengen tergesa-gesa dalam mempelajari Al-Quran. Maka Allah ingatkan dengan ini. Agar apa? Tidak terburu-buru. Kenapa? Agar Quran itu bisa diteguhkan di hati, bisa istiqomah dalam proses menghafalnya, proses mempelajarinya dan sebagainya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, itulah 7 resiko jika kita menghafal dengan instan. Yang pertama tadi apa? Hafalan cepat hilang. Murojaah terbeban dan tak terkontrol. Hafal tapi tidak paham maknanya. Mudah salah dalam bacaan. Hafalan khawatir tidak membentuk akhlak kita. Murojaah terbebani dan tak terkontrol. Hafalan belum dedit ya. Yang terakhir adalah bisa menjadi penyesalan. Oke, yang tadi yang keenam apa? Yang keenam adalah ya, hafalan khawatir tidak membentuk akhlak kita. Hafalan ayat ya. Oke. Coba Anda pengen bahas lagi di awal. Ya. Tadi di awal Anda sudah bahas, cuman sepertinya tadi ada beberapa teman-teman kita yang terlewat betul ya. Karena ada yang mungkin baru ikut kajian di setengah 9 dan sebagainya, saya terlewat. Ya. Tadi di awal Anda mengatakan atau bertanya tentang cepat menghafal, cepat juga mungkin, apakah mungkin, apakah ada? Jawabannya ada. Salah satunya siapa? Tadi Anda sebutkan Ki Haji Deden M. Makhyaruddin. Ya, contoh nyata dari apa? Cepat menghafal, cepat juga kuatnya. Menghafal 30 juz hanya 56 hari, tapi mungkin. Kenapa? Setiap sore sampai setiap ba'da asar sampai maghrib, ya, beliau menguroja hafalannya 10 juz. Jadi per hari 1 sampai 2 juz menghafal dan merojahnya 10 juz per hari. Luar biasa. Ya. Apa bukti kalau beliau kuat hafalannya? Juara 1 MHQ internasional. 30 juz. Ya, beserta tafsir bahasa Arab. Ya, dan beberapa kehebatan lainnya. Tapi yang perlu kita pahami adalah ya tentang bagaimana kemampuan dan kualitas kita dalam menghafal Quran. Jangan sampai kita melihat orang, wah ada nih orang yang bisa menghafal dengan cepat 2 bulan, saya juga pengen ah. Tapi yang harus atau melihat gimana perjuangannya dan bagaimana kualitasnya. Yang pertama perjuangan beliau. Perjuangan beliau menghafal 1 sampai 2 juz per hari sekaligus memurojah sehari 10 juz. Yang kedua, kualitas hafalannya atau kemampuan hafalannya. Sebelum menghafal Quran, beliau sudah menghafal banyak kitab. Ya, termasuk adalah Alfiyah Ibnu Malik ya dengan dihafalkan selama hanya 40 hari saja, luar biasa. Itulah beliau. Itulah beliau yang luar biasa. Jadi kalau kita sedang proses menghafal, ya coba tanya pada diri sendiri. Bagaimana kualitas, kemampuan, kapabilitas kita dalam menghafal Quran. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan pengen cepet-cepet, ternyata kita memang nggak punya kemampuan. Ya, karena tiap orang tuh beda-beda hafalannya. Ada yang sebulan bisa sejus, ada yang sebulan bisa 2 juz dan sebagainya. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, teman-teman semua. Jelas ya? Semoga bisa dipahami. Oke, ini tips and trick nih. Yang mungkin pengen ngejar target misalnya, ya, ngejar target dan sebagainya. Ada tips and tricks ya untuk bisa cepat menghafal dan juga mungkin kalau misalnya sedang proses dalam target. Yang pertama tentu niatkan menghafal karena Allah. Niatkan menghafal dan merujah karena Allah. Yang kedua, menghafal semaksimal mungkin dan semampu diri. Nih, lihat kalimatnya. Semaksimal dan semampu diri. Jadi kalau kita mampunya sehari segitu udah jangan dipaksakan. Jangan sampai kita maksa menghafal padahal kemampuan kita sudah maksimal seperti itu. Yang ketiga nih yang paling penting, memurojaah. Jadi kalau kita pengen cepat misalnya, contoh beliau 5 sampai 10 juz per hari bisa gak kira-kira? Kalau nggak bisa berarti ya turunin targetnya, jangan cepet-cepet. Ya. Kalau lagi perlahan menghafal, maka saya akan menerapkan sistem tasmi' setiap 1 juz dan kelipatan 5 juz. Misal seperti apa? Misal, saya menghafal 1 juz selesai. Ya, selesai juz 1.
Jangan lanjut ke juz berikutnya sampai kita bisa mentasbihkan satu juz sekali duduk dengan mungkin dengan lancar. Lanjut, poin kedua, juz kedua. Jangan sampai lanjut ke juz berikutnya sampai kita lancar juz satu dan juz dua, seterusnya. Sampai 5 juz sampai stop dulu. Sampai 5 juz kita stop dulu. Pastikan 5 juz ini mungkin jangan sampai lanjut sampai 5 juz ini mungkin. Dan seterusnya ya. Dan yang paling penting apa? Bertawakal. Kita serahkan kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghafal, kita bisa murojaah, kita bisa semangat salat, ibadah dan sebagainya bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Allah yang memberikan kekuatan. Jelas ya? Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Terakhir ya, Ana ingin promosi ya beberapa karya Ana ya. Yang pertama ada 135 PowerPoint ya. Untuk sekarang ada 138 yang terbaru. 138 PowerPoint materi kajian yang isinya seputar Quran, seputar menghafal dan juga seputar Islami ya. Lalu ada 14 ebook seputar menghafal Quran, tentang kenapa harus menghafal Quran, doa-doa seputar menghafal Quran, tentang bagaimana cara menghafal dan sebagainya. Juga ada satu planner menghafal Quran ya untuk menghafal murojaah sekaligus ada planner ibadah di situ ya. Berapa? Tiga hal ini. PowerPoint, e-book, planner. Hanya berapa? Hanya 29.000 saja. Segera japri Ana ya. Ini harga aslinya bisa mahal. Bisa 100.000 ke atas. Ana juga buat antum ikut kajian malam ini berapa? Hanya 29.000 saja. Ya, 138 materi kajian ya seputar menghafal Quran, seputar murojaah, seputar Quran dan juga Islam. Lalu ada 14 ebook seputar motivasi menghafal Quran dan juga satu planner menghafal Quran. Ya. Berapa? Tiga sekaligus hanya 29.000 aja. Silakan siapa cepat dia dapat langsung hubungi nomor admin kami di 089540508369. Ya. Terakhir ya, promosi terakhir buku Ana ya, buku terbaru Ana yang judulnya Dari Quran untuk Penghafal Quran. Buku yang berisi 99 ayat seputar motivasi menghafal Quran yang disusun 17 bab. Ya, berapa harganya? Harganya murah. Nah, dibanting harganya. Berapa harganya? 50.000 saja, tapi belum sama ongkir ya. 50.000 saja, tapi sebelum sama ongkir. Silakan screenshot ini ya dan segera hubungi admin kami di 089540508319. Oke, silakan teman-teman semua yang pengen buku ini atau tadi ya, PowerPoint, e-book dan juga planner menghafal Quran, silakan hubungi nomor admin kami di 089540508319. Syukron, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga kajian ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mohon maaf jika banyak kekurangannya, masih banyak minusnya. Semoga dimaafkan dan dipahami. Yang terpenting ada ilmu yang bisa kita terapkan, yang bisa kita amalkan. Dan semoga dengan adanya kajian ini kita dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Silakan. Mungkin anak kasih kesempatan berapa orang nih kira-kira? 3 orang? 5 orang? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menjaga hafalan? Hafalan dari mana? Bagaimana cara menjaga hafalan walaupun tidak ada yang menyimak Ustaz? Oke. Yang pertama tentu ikhtiarnya ya, ahsannya ada yang menyimak. Bagusnya. Tetapi kalau belum ada ya, yang pertama yang pasti ke Khalifah Nuril ya. Pastikan punya target dulu. Jadi kalau kita pengen menjaga hafalan, pastikan kita punya target dulu. Berapa target perharinya? Ya, semaksimal kita dan semampu kita. Ingat ya. Misal, kita mampunya sejus, ya langsung sejus nggak apa. Yang penting apa? Istiqomah. Yang kedua, membuat jadwalnya teman-teman semua. Jadi selain kita membuat target, ada jadwalnya. Jadi bukan cari waktu kosong, tapi buat waktu kosong, buat jadwalnya. Itu yang kita inginkan. Jelas ya? Lalu berikutnya, yang ketiga adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain ya selain kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami insyaallah.
Oke. Lagi mau tanya? Friend ya. Oke. Berikutnya. Bismillah Ustaz, bagaimana jika ya Friend. Bismillah Ustaz, Afwan izin bertanya, salahkah jika saya tidak mau hafal 30 juz dikarenakan takut tidak bisa menjaganya dan berujung dosa? Oke. Jika dikatakan seperti ini, apakah salah? Lebih tepatnya diperbaiki. Ya. Jadi Anda pun tidak mau menyalahkan, ya. Tapi ahsannya apa? Jangan sampai kita memiliki pikiran seperti ini. Saya takut menghafal karena takut tidak menjaganya. Ini pemikiran yang kurang tepat teman-teman semua. Ya, sebenarnya kurang tepat. Ya, jadi asal seperti apa? Silakan menghafal sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Jangan sampai tidak ada kemauan sama sekali untuk menghafal Quran. Kenapa? Quran kita baca setiap harinya di sholat kita. Ya, di setiap zikir kita. Jangan sampai kita ini nggak ada penghafalan. Tadi yang bilang, kalau kita mampunya sehari sehalaman, luar biasa. Kalau seharinya satu baris boleh gak? Boleh. Yang penting apa? Yang penting adalah istiqomahnya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Allah, sebaik-baiknya atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yang sedikit tapi konsisten. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai ada pemikiran seperti ini ya. Berikutnya ada lagi mau bertanya? Bismillah, bagaimana Ustadz jika sudah terlanjur mengikuti metode ziyadah aja nanti murojaahnya? Namun benar seperti yang Ustadz bilang, jadinya banyak hafalan yang hilang. Apakah yang hilang itu masih kewajiban untuk dimurojaah dan apa yang harus dilakukan jika terlanjur hilang hafalan? Oke. Banyak orang yang menyesal dan bingung cara mengembalikan hafalannya. Ya. Maka cara mengembalikan hafalannya adalah yang pertama, dibagi. Murojaah yang lancar itu 1 sampai 2 juz per harinya. Yang tidak lancar itu di murojaah dengan dihafalkan ulang. Setengah halaman sampai 1 halaman per harinya. Jelas ya? Ke Ulfah Munirah. Munirah ya. Yang sudah lancar atau yang sudah lumayan lancar ya 1 sampai 2 juz per harinya, dan yang tidak lancar silakan di murojaah dengan dihafalkan atau ziyadah ulang. Nggak apa-apa. Kita murojaah saja, yang penting kita istiqomah dengan menghafal dan memurojaahnya seperti itu. Oke, sebentar ya. Anda pengen mengirimkan tadi promosi untuk tadi e-book dan sebagainya. Iya, ada tambahan. Ada bonus. Bonusnya apa? Bonusnya 30 video tadabur. Nah, kirim ulang ya di grup ya. Jadi ada 138 PowerPoint kajian seputar Quran dan juga menghafal Quran. Juga ada 30 video tadabur ya. Jadi dari 30 juz berbeda. Ada 14 ebook seputar menghafal Quran dan juga satu planner ya. Hanya berapa? 29.000 aja. Silakan segera hubungi admin, nanti akan diarahkan. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Tadi ada nanya, Ustadz bagaimana cara membagi waktu murojaah dan ziyadah? Oke. Cara bagi murojaah dan ziyadah. Yang pertama, murojaah harus lebih banyak waktunya daripada ziyadahnya. Salah satu kesalahan yang sering kita temukan pada hari ini apa? Ziyadahnya justru lebih banyak daripada murojaahnya. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Betul ya? Betul gak? Yang sering kita temukan saat ini adalah apa? Murojaahnya ya lebih sedikit daripada apa? Daripada ziyadahnya. Jadi ziyadahnya banyak, sehari 3 jam, 4 jam dan sebagainya. Tetapi murojaahnya sedikit. Jadi yang paling pertama apa? Pastikan jadwal murojaahnya, porsi murojaahnya wajib lebih banyak. Ya. Jadi misal gini, menghafal misalnya pada subuh setengah jam pertama, kita menghafal setengah jam itu sedapatnya. Setengah jam kedua kita murojaah, siang murojaah, sore murojaah, dan seterusnya murojaah. Jadi seperti itu ya. Jadi ziyadah di awal boleh ya dengan waktu yang mungkin sedikit ya, nggak terlalu banyak. Setelah itu dimaksimalkan murojaahnya. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Sebelum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang penghafal Quran yang berotak mesum?
tetapi hafalannya tetap mungkin Ustaz. Oke. Ada orang ya yang sudah hafalkan tapi ternyata otaknya mesum katanya. Apa pendapat kita? Yang pertama, mungkin di balik maksiat yang kita lihat, ya, di balik itu semua ada ribuan istighfar setiap malam yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga ada puluhan juz per harinya yang dia baca setiap harinya. Dan juga mungkin ada ribuan taubat yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Jadi kalau kita ditanya, udah kita tidak berhak menilai, tidak berhak menilai keburukan seseorang. Ya kan itu haknya Allah untuk menilai seseorang. Ya, bagi kita jadikan dia pelajaran. Ya, kalau kita yang merasakan ada orang yang bermaksiat tapi dia bermaksiat tapi lancar hafalannya, kira-kira apa ya hukumannya? Jadi kita yang merenungkan, kita yang merenungkan. Kita bukan menyalahkan tapi kita bermuhasabah. Jika kita merasakan seperti ini, berarti harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada salah satu dosa ya yang dia ini ada salah satu adab ya yang dimana dia ini sudah bermaksiat, banyak dosanya, banyak maksiatnya, tetapi masih diberikan kenikmatan yang besar. Apa itu? Istidraj ya. Jadi azab yang tertunda. Ya, jadi azab yang ditunda nanti di akhir akan dilebihkan, akan dilipat gandakan azabnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita melihat orang yang sudah hafal Quran, mungkin hafalannya, dan kita lihat otaknya mesum atau dia sering bermaksiat, maka lihat kita berhusnuzon. Mungkin di balik otak mesumnya, setiap malamnya dia bangun tahajud untuk meminta ampunan kepada Allah. Mungkin per harinya ada ratusan ribu atau sampai jutaan istighfar yang dipanjatkan. Ada permintaan taubat yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin juga ada puluhan juz yang dia baca setiap harinya. Itu mungkin wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara membagi metodenya kalau kita masih kuliah, Ustadz, di tengah mahfal murojaah? Oke, teman-teman semua yang Allah hormati, ya, ketika kita kuliah, pasti ada waktu-waktu yang kosong. Karena Anda pun juga pernah jadi mahasiswa, ya, bahkan Anda mahasiswa di luar negeri, Anda melihat bagaimana diri Anda sendiri, melihat teman-teman lain, bagaimana membagi waktunya dengan baik. Ya, yang pertama biasanya mahasiswa itu biasanya ya nggak semua. Kebanyakan yang Anda lihat ya, mereka itu tidak memaksimalkan waktu tahajud dan ba'da subuhnya. Betul nggak? Jadi ketika tahajud tidur, ba'da subuh tidur. Atau kalau bangun pun sholat, habis itu apa? Scroll HP sampai mungkin jam 6 sampai jam 7. Jadi nggak memaksimalkan setiap waktu yang ada, terus di ba'da subuh. Padahal ba'da subuh atau qabla subuh kalau kita maksimalkan insya Allah bisa. Oke. Tadi ada yang nanya, durasi asar sampai maghrib bisa mulai 10 juz itu bagaimana? Oke. Kalau yang beliau lakukan ya, Ustadz Deden Makhrudin, ya, yang Anda tahu, beliau membacanya dengan di dalam hati. Dia merujaah duduk berasar sampai maghrib. Dia membaca di hatinya dengan membayangkan setiap ayat dan halamannya. Itu yang beliau lakukan. Makanya kenapa tadi beliau itu menghafal 56 hari ya 30 juz. 4 hari sisanya beliau memurojaah semua hafalannya. Dia ulang sampai hari ke-60 mungkin semua hafalannya. Ya. Oke, ada pertanyaan. Sebenarnya menghafal Quran itu sekaligus kita juga mau menghafal artinya atau gimana ya? Oke. Kan tujuan itu mentadaburi bukan menghafal. Oke, betul. Yang kita bisa kerjakan ya ke ini dari Pasuruan, yang bisa kita kerjakan bukan menghafal sambil bukan menghafal Quran sambil menghafal artinya. Karena kalau kita sekaligus menghafal artinya berat, ya minimal apa? Kita baca artinya, kita renungkan dan kita apa tadi? Kita terapkan di keseharian kita itu yang Allah minta. Jadi bukan langsung hafal cepat semua gitu ya, atau menghafal artinya enggak, tetapi memahami artinya. Ya kadang kalau menghafal artinya yang lebih sulit lagi, ya seperti itu. Berikutnya, Afwan Ustadz, sebagai guru, apakah boleh kita membuat target untuk santri? Boleh, itu boleh banget. Justru dengan target insya Allah akan terdorong untuk semangat manusia, insya Allah. Kita lanjut ya.
Bagaimana cara seorang pengajar mastiin kalau teguran soal metode instan ini nggak malah bikin orang jadi takut atau down buat menghafal Quran? Oke. Sebenarnya instan ini yang Anda tegur itu bagi mereka yang 2 bulan 3 bulan. Kalau setahun 2 tahun insya Allah masih bisa dan nggak memberatkan dan insya Allah tidak membuat down. Jadi kita arahkan aja dan berikan pemahaman. Oh ya, nanti untuk materi ini Anda akan kirim di grup ya. Jadi nanti kalau teman-teman semua pengen menyampaikan ulang misalnya di kalangannya, di apa, di lingkungannya, mungkin di pondoknya atau di keluarganya dan sebagainya bisa disampaikan ulang, insya Allah. Mungkin sekarang ya, Anda kirim untuk materi malam ini, insya Allah. Ini. Oke, berikutnya, Ustaz, apakah kalau kita selesai menghafalkan satu halaman setelah kita ingin lanjut ke halaman berikutnya untuk dihafal, apakah harus mengulang hafalan sebelumnya? Iya. Ahsannya murojaahnya itu ya murojaah juz lama dan murojaah hafalan sebelumnya. Jadi harus seimbang. Ya, jadi harus diulang juga hafalannya. Dan bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya? Afwan. Assalamualaikum Ustaz, saya punya niat untuk menghafal Quran, namun saya belum memulai dan memilih untuk bisa istiqomah murojaah dulu. Saya juga sedang mencari cara menghafal Quran bisa konsisten. Oke. Kalau ditanya bagaimana cara konsisten menghafal, yang pertama ada gurunya dulu. Jangan sampai kita pengen menghafal tapi kita nggak ada gurunya. Nanti di grup Anda akan memberikan promosi ya. Di Khodam Quran ada kelas tahfidz online ya yang waktunya fleksibel, biayanya terjangkau dan gurunya profesional insya Allah. Ya, jadi nanti akan diarahkan. Kalau pengen konsisten dan menghafal. Oke, terakhir ya, pertanyaan dari Fikri, apa hukumannya Ustadz lupa hafalan karena malas atau jalan murojaah? eh, Hukumannya atau hukumnya dosa. Kenapa? Karena kalau kita malas murojaah, bahkan sengaja nggak murojaah, yang menyebabkan hilangnya hafalan jelas dosa. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zam min surati min al-Quran aw ayatin thumma nasiha." Utiha rajulun thumma nasiha. Jadi kata Rasul, diperlihatkan kepadaku ada seseorang yang diberikan, diperlihatkanku, uridat alayya dzunubati. Kata Rasulullah SAW, diperlihatkan kepadaku semua dosa-dosa umatku. Itu kata Rasulullah. Dan ada satu dosa yang paling besar kata Rasulullah. Dosa ini adalah dosa yang paling-paling besar. Itu mereka yang sudah menghafal Quran ya dan dia sengaja meninggalkannya. Dia sengaja melupakan hafalannya. Itu yang dosa. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Oke teman-teman semua, alhamdulillah sudah di akhir acara ya. Anda minta sekarang pengen dokumentasi ya. Mungkin kalau berkenan boleh dibuka kameranya karena untuk dokumentasi dan insya Allah nanti akan kirim di grup. Silakan teman-teman semua yang berkenan ya, jika berkenan ya, boleh dibuka kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Insya Allah nanti akan Anda kirim di grup ya, insya Allah. Oke, silakan. Begitu teman-teman semua yang ada kesempatan ya dibuka mic-nya, boleh. Dibuka mic-nya, dibuka kameranya. Afan ini udah ngantuk juga nih. Afan ya, dibuka kameranya. Setelah kita dokumentasi, nanti Anda kirim di grup dan insya Allah kita tutup insya Allah. Oke, sudah siap ya? Sudah siap? Satu, dua, tiga. Oke, coba kita lihat. Kita grup ya. Boleh sekali lagi ya. Kita dokumentasi sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, syukran. Jazakumullah khair. Nanti jika di antara teman-teman semua pengen bertanya lagi, boleh japri insya Allah. Nanti Ana jawab semampu Ana. Insya Allah biidznillah ta'ala. Oke, alhamdulillah sudah di akhir kajian atau webinar malam ini.
Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga materi tadi yang Anda sampaikan bisa masuk ke hati antum dan diamalkan dan insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi wasilah kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Baik, barakallahu fikum. Kita baca Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.